Hai semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ainia, NPM F0G021062. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan tentang karya tulis ilmiah sebagai tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia oleh Pak Wisman MPD. Yuk teman-teman, disimak. Baiklah teman-teman, yang pertama ada pengertian karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah menurut beberapa sumber yaitu sebagai berikut. 1. Karya tulis ilmiah atau yang sering disingkat menjadi KTI merupakan hasil dari litbang atau tinjauan, ulasan review, kajian, dan pemikiran yang sistematis kemudian dituangkan oleh perseorangan atau kelompok sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kedua, karya tulis ilmiah KTI terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis, yang artinya karya adalah suatu pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, sedangkan tulis adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena, pensil, cat, dan lain sebagainya. Bersurat yang sudah disetujui, yang ada di tulisannya KBBI. Karya tulis ilmiah KTI adalah tugas akhir mahasiswa berupa laporan studika atau hasil penelitian baik secara mandiri dengan bimbingan dosen sebagai persyaratan memperoleh derajat atau gelar ahli. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa kutipan di atas bahwa karya tulis ilmiah KTI adalah sebuah tulisan yang dibuat atas dasar penelitian, tinjauan, ulasan review, kajian, serta studi kasus yang dibuat oleh individu atau kelompok sesuai kaidah yang telah ditentukan dengan tujuan pembuatan yang berbeda-beda. Selanjutnya teman-teman, ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, dibuat dan ditulis berdasarkan fakta serta objektif. Kedua, penyusunan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Ketiga, tidak bersifat anargumentatif. Keempat, menyajikan sebuah persoalan yang penting dan menggunakan landasan bahasa yang jelas. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu pertama karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, dan yang kedua karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan. Berikut penjelasannya. Pertama, karya tulis ilmiah dipublikasikan diantaranya terbagi menjadi 4. Yang pertama, jurnal. Jurnal adalah terbitan berkala dalam bentuk pamflet berseri, yang di dalamnya berisikan tulisan dan diminati orang lain saat diterbitkan. Jika dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal, maka mempunyai arti berkala yang berbentuk pamflet dan berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Yang kedua, buku. Buku adalah kumpulan kertas yang disatukan atau dijilid. Di dalam buku berisikan kertas yang temanya sama dan disusun secara sistematik. Yang ketiga, proceeding. Proceeding adalah sebuah karya tulis yang dipublikasikan dalam seminar. Keempat, dan yang terakhir, merek dagang dan lain sebagainya. Merek dagang merupakan sebuah tanda yang ditampilkan baik berupa logo, gambar, susunan angka, dan lain-lain. Bisa berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Bahkan, gabungan antara 2 dimensi dan 3 dimensi dengan tujuan agar suatu produk, barang, atau jasa dapat dibedakan oleh badan hukum maupun pihak lain. Selanjutnya, ada karya tulis ilmiah tidak dipublikasikan. Karya tulis ilmiah tidak dipublikasikan dibagi menjadi 6. Yang pertama, skripsi. Skripsi adalah sebutan dari karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian di jenjang sarjana S1, sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidah yang berlaku. 2. Tesis. Tesis adalah sebutan dari karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan program studi pasca sarjana S2, berupa pengetahuan baru yang didapat dari penelitian namun lebih mendalam dibandingkan skripsi. 3. Disertasi. Disertasi atau PH, tesis
adalah sebutan karya tulis ilmiah yang dibuat untuk menyelesaikan program studi doktor S3 yang di dalamnya mengemukakan analisis penulis. 4. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang disajikan melalui tulisan yang berisi data, penelitian, hasil dari penelitian, dan kesimpulan penelitian. 5. Manuskrip. Manuskrip adalah sebuah jurnal yang belum dipublikasikan. 6. Working paper. Working paper adalah ringkasan penelitian yang dibuat oleh seseorang, atau dalam kata lain, working paper sama saja seperti tugas akhir, namun tidak terlalu rinci. Selanjutnya teman-teman, ada penulisan catatan kaki. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks keterangan yang ditempatkan pada kaki, halaman, karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Dengan catatan kaki, seorang petulis sesungguhnya telah memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Selain menggunakan nomor-nomor penunjukan, hubungan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda asterik atau tanda bintang. Unsur-unsur catatan kaki terbagi menjadi 4. Yang pertama, nama pengarang, editor, penerjemah. Yang kedua, nama atau nomor seri jika ada. Ketiga, data publikasi, jilid, nomor cetakan, kota penerbit, tahun terbit. Dan yang keempat, nomor halaman. Aturan penulisan catatan kaki juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, urutannya. Nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, judul buku. Yang ketiga, tanda baca. Dan yang terakhir, yang keempat, jarak antara baris. Berikutnya, penulisan abstrak dan ringkasan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian abstrak adalah ikhtisar, karangan, laporan, dan sebagainya. Ringkasan inti. Definisi ini tentu sejalan dengan fungsi dan esensi abstrak sebagai ringkasan atau inti sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak biasanya disajikan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa ibu di mana penelitian diadakan, dan bahasa Inggris. Dalam konteks ini, abstrak bisa dipahami sebagai sebuah tulisan singkat berupa ringkasan karya tulis ilmiah yang lebih rinci untuk menjelaskan kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara ringkas, padat, dan jelas. Karena merupakan ringkasan dari keseluruhan karya tulis, abstrak biasanya ada di bagian awal untuk memudahkan pembacanya memahami garis besar dari karya tulis yang akan dibacanya. Jenis abstrak pada karya tulis ilmiah. Secara garis besar, abstrak dalam karya tulis ilmiah bisa diklasifikasikan dalam 2 jenis saja, yaitu 1. Abstrak informatif. Abstrak informatif bersifat umum dan menyajikan informasi kuantitatif serta kualitatif. Pada abstrak ini, tujuan dan metode, hasil, serta kesimpulan dalam sebuah penelitian disajikan secara jelas dan rinci, namun tetap mempertimbangkan keterbatasan ruang dalam penulisan abstrak. Jadi, pembaca tidak perlu membaca keseluruhan dokumen untuk benar-benar memahami apa yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sebagai konsekuensinya, jumlah kata di abstrak jenis ini lebih banyak. 2. Abstrak indikatif. Abstrak indikatif menyampaikan informasi yang bersifat umum saja dari sebuah karya tulis ilmiah tanpa informasi terperinci layaknya abstrak informatif. Selain kedua jenis abstrak di atas, ada beberapa jenis abstrak yang digunakan di luar teks akademik dengan tujuan berbeda, bahkan dengan bahasa yang tidak terlalu formal dan ketentuan penulisan yang lebih fleksibel. Ketentuan penulisan abstrak ada 3. Yang pertama, abstrak ditulis singkat kurang lebih setengah 1 halaman sekitar 250 kata.
Fungsi abstrak sendiri adalah sebagai ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah yang menyertainya. Jadi, penulisannya pun harus singkat dan menggunakan kalimat padat serta informatif yang mampu menggambarkan keseluruhan karya tulis. 2. Penulisan abstrak harus urut. Abstrak biasanya ditulis dengan urutan, pendahuluan, tujuan penelitian, metode, hasil atau pembahasan, serta kesimpulan. Ketiga, isi abstrak harus menggambarkan keseluruhan tulisan. Abstrak sendiri ditulis sebagai ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, informasi yang tertulis tidak boleh bertentangan dengan tulisan sebenarnya. Abstrak juga seharusnya tidak memuat informasi baru atau opini tambahan yang tidak perlu. Dan bahasan yang terakhir adalah format penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, font, spasi, dan ukuran kertas. Naskah karya tulis ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 12px dan spasi 1. 2. Ukuran margins. Ukuran margins adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukurannya 3 cm. Bab dan subbab. Pada penulisan bab dan subbab, pada penulisan penelitian karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral 1 dan A. 4. Jarak antara bab. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk memuat bab baru, sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Untuk penulisan awal, setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Dan yang terakhir, 5. Judul artikel. Pada judul artikel, penulisannya harus menggunakan tulisan bold, menggunakan huruf kapital, menggunakan jenis font Times New Roman, posisi judul harus berada di tengah halaman, jangan menggunakan garis bawah. Sekian teman-teman, itulah penjelasan saya tentang karya tulis ilmiah. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.